Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman, yang maha kasih sayang terhadap semua makhluk ketika ada di dunia. Tidak membeda-bedakan itu manusia, itu hewan, itu tumbuhan. Semua mendapat Rahman Allah, sifat Rahman Allah, kasih sayang Allah. Sifat Allah yang kedua Ar-Rahim, kasih sayang Allah terhadap khusus orang yang matinya mati husnul khatimah, orang mukmin kelak di akhirat. Maka berkali-kali saya sampaikan dalam satu riwayat, Allah itu menurunkan atau mempunyai sifat Rahman Rahim itu ada 100. Yang diturunkan di dunia ini hanya satu. Hanya satu. Itu kita sudah mendapatkan nikmat. Wis ana iso duwe omah, duwe anak, iso nyandangi, iso tuku sepeda motor, lan macam-macam. Itu baru satu. Tetapi nikmat Allah yang disediakan orang yang khusus orang mukmin itu 99. Nah, karena apa? Hidup di akhirat itu adalah hidup yang hakiki. Hidup saknyatane sing tenan iki besok di akhirat. Saiki iki sing mlayu, sing mlaku. Ko alam ibu atau arwah, ana dua garban ibu, terus yang alam dunia, terus nanti pindah ke alam barzah, baru nanti diproses untuk menuju akhirat. Di situ hanya ada tempat, yaitu surga dan neraka. Nah, seperti disampaikan hadis di dalam Riyadhus Shalihin, mungkin minggu kemarin sudah saya bacakan, saya terangkan, orang dibangkitkan dari kubur itu adalah sesuai dengan masuknya ke kubur, yakni husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nek husnul khotimah, bangkit dari kubur itu adalah wab yabbat wujuhukum, putih bersih, ganteng, bagus, cantik. Wab yabbat wujuhum, putih bersih. Tetapi kalau su'ul khatimah, muswaddah wujuhum, hitam pekat. Sing maune bagus kok Mas Giyanto, besok nek matine su'ul khatimah ora Mas Giyanto. Nek matine mbak senajan baguse kaya Mas Giyanto, itu besok hitam dendek. Seperti yang diriwayatkan juga telah saya sampaikan, wong eneng dunya wae. Dalam suatu riwayat kan Nabi baru jagungan atau bukan musyawarah karo para sahabat, datang seorang laki-laki pemuda tergesa-gesa. Akhirnya salam dijawab Nabi, "Ada apa? Hai sahabat pemuda?" "Ya Rasul," sambil nangis, "ayah saya meninggal dunia. Tidak ada yang ngulesi atau tidak ada yang memandikan, tidak ada yang menyolati, dan saya tidak punya mori untuk." Akhirnya Rasul memerintahkan kepada sahabat untuk datang ke sana. Abu Bakar dan Umar mengikuti pemuda itu. Di sana tidak melihat jenazah. Yang dilihat itu adalah khinzir, celeng, tur aswad, hitam. Ini yang dunia sekarang ngono. Nah, akhirnya pulang kepada Rasul, matur apa ini? Setelah matur apa ini, Rasul sendiri datang sendiri bersama sahabat, terus didoakan Nabi. Sahabat ngamini. Jadi nenek wong ora gelem ngamini, Nabi itu juga berdoa. Jadi sampai Rasul ngendikan, sarikani sekuton wong loro, wong sing maca donga karo sing maca amin padha-padha entuk pahala. Nah, terus didungani malah jenazah lagi. Nah, setelah itu dilesi, mau disolati, masih apik, mandang arep dikubur, kembali meneh dadi celeng hitam. Akhirnya terus dilanjutkan doa terus dikubur. Setelah dikubur, ringkasnya sahabat datang kepada pemuda tadi, ditanya, apa
amal yang dilaksanakan orang tuamu, kok matinya sudah seperti itu? Dijawab dengan terang-terangan, ya Rasul, ayah saya ketika di dunia sering meninggalkan sholat. Nah ini, maka dari itu hadis berikutnya yang telah saya sampaikan tadi, dibangkitkan dari kubur itu sesuai dengan matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Lah, su'ul khotimah atau husnul khotimah itu dipengaruhi ketika amalnya di dunia. Gawene yang masjid ora, gawene yang enggak. Gawene ngaji enggak, gawene. Maka itu ya kalau kisah terus nanti ya. Nanti kita tidak jadi ngaji tapi kisah terus itu salah satu aja. Jadi di bang mengko pertanyaannya. Ngopo anune ora paham pertanyaan ini dadi ora perjelas. Jadi itu. Terus pada kesempatan ini kita bahas masalah sedekah atau zakat. Karena hadis Nabi juga memerintahkan, takutlah kalian kepada neraka walau bisodakoti tamri. Senajan sodako hanya 1 kurma, itu bisa untuk melebur atau bisa menghindarkan siksa dari neraka. Nah ini bab sodako. Innama sodakotu sak temene sedekah atau zakat yang diberikan, yang dikeluarkan untuk siapa? Lil fuqara, untuk orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Wal masakin, dan untuk orang-orang miskin. Wal amilina alaiha, dan untuk para amil, pengurus pengumpul zakat. Gawe panitia ngurus menyebarake informasi, menerima zakat atau sedekah, terus menyebarluaskan, menyampaikan kepada yang berhak, itu ngamil. Amil. Wal muallafati, dan untuk muallaf. Muallaf itu orang yang hatinya dilunakkan baru saja masuk Islam. Ning nek masuk Islami kaya Jakarta itu masuk Islam, dia itu seorang pengusaha, ya ora perlu nek masuk Islam karena masuk sudah kuat, wis penelitian, sudah yakin. Lah sing perlu itu adalah orang miskin kok tertarik masuk Islam untuk hidayah, lah itu perlu dibagi. Nek sugih ora perlu. Mual muallafati qulubuhum, orang yang hatinya dilunakkan masih atau imannya masih kurang kuat, itu diberi. Wa firiqabi, dan untuk pemerdeka atau untuk budak. Saiki surane budak itu. Budak itu diperoleh mungkin hasil perang, tawanan, itu jadi budak dan seterusnya. Sekarang sudah tidak ada. Wal gharimina, dan untuk para pejuang atau orang-orang banyak hutang, berjuang karena hutang ya. Untuk orang-orang yang banyak hutang, hutangnya itu bukan karena untuk maksiat, ya. Memang orang itu betul-betul membutuhkan. Contohnya anaknya jane mau ya mampu, ning akhirnya terbelit kekurangan, padahal anaknya sekolah kabeh, lah itu perlu di rim sing kaya ngono kuwi. Atau mungkin merehab masjid ini saya yang bertanggung jawab, misalnya punya utang sekian, itu bisa diambilkan dari zakat. Nah, ini horim namanya, horim ya. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Sing gene mulang TPG, TPA, mulang ibu-ibu, bapak-bapak, ini dijaluk untuk saya pun pernah waktu ada di kampung mulang ngaji muridku wae kene ndongen. Cerita Nabi, cerita macam-macam. Dadi akeh. Akhirnya pas di zakat itu saya digawa sak karung bagor. Di sini kira-kira ya 11 kilo. Dadi sak bojok luwih. Terus akhirnya saya terima, tapi saya masukkan lagi untuk kas. Boleh
Nek dikai ya ditampa, nek pancen ora anu ya diwenehke disedekahkan lagi. Nek zakat sudah milik, nek jenengan jenenge kula arep engko tak gaeke meneh. Seperti ibu-ibu dulu kalau ngaji niku kalau nek boto itu kok ke gula, kok ke sarung to. Saya tanya, Bu, apakah tidak ada yang lebih membutuhkan daripada saya? Akhirnya alhamdulillah ora do sakit hati ning dugel bisa menerima. Buktinya apa? Sekarang masih tetap ngaji. Saya diberi ya mau. Terus kita sudah konfirmasi. Termasuk kiai-kiai kalau ngaji itu bukan untuk pribadi. Kalau gampangnya rene, gampangnya tak sangon bais bisaroh. Itu nanti untuk gitu. Jadi tidak kok untuk pribadi. Kecuali ya kalau memang membutuhkan dimakan pribadi juga boleh, enggak apa-apa. Wong itu namanya sedekah. Nih, orang sabilillah berjuang di jalan Allah. Wabni sabil dan untuk ibnu sabil. Ibnu sabil itu siapa? Ada musafir yang kehabisan bekal boleh. Anak pondok kehabisan bekal itu termasuk musafir. Bukan bekal boleh. Wong nek ngopani anak mencari ilmu itu luar biasa. Betul. Wes insyaallah dibalas kemudahan yang berlipat ganda. Minimal itu artinya masalah-masalah sendiri itu dibantu oleh Allah. Ya ja'allahu makhraja, diberikan jalan keluar apa yang menjadi permasalahan. Ini orang yang cinta kepada Ibnu Sabil. Maka ini wong sampai kemarin itu saya pernah matur toh. Ada sahabat yang istrinya itu rasa seneng nek tamu sebab repot nggodhoke wedang nyugoi wis goleke nek mam goleke nyanggone Pak Budi nggone Buwati dan terusnya. Akhirnya tak matur kepada Rasul, ngomong kene lho. Terus Rasul jawab, "Baik, nanti saya tak ke tempatmu. Nanti kalau pas saya pulang keluar dari rumah, istrimu ajaklah untuk nguntapke ke pintu, depan pintu." Nah, ringkasnya cerita, akhirnya setelah Rasul Muhammad SAW bersama sahabat bertamu, disuguhi makan ya makan minum, terus pulang istrinya diajak. Dia itu takut. Ternyata tamu itu keluar dari rumah, diikuti gerombolan, ada ular, ada kalajengking, ada. Akhirnya setelah itu istrinya tadi takut, terus beberapa sorenya atau kalau tadi pagi sorenya itu diajak suan Rasul, dijelaskan orang kalau punya tamu itu kalau keluar membawa bala yang seharusnya terkena kepada ahli rumah itu keluar karena menghormati tamu, jadi hilang. Jadi balak-balak yang nanti metu sama dengan keluarnya tamu itu. Itu orang-orang yang Ibnu Sabil atau orang-orang yang nomor satu ada satu fakir, miskin, ngamil, mu'alaf, rikob, harim, sabilillah, Ibnu Sabil. 9. Nah, 10 Ibnu Sabil. Jadi ini ojo gawe dhewe. Zakatku atake yatim, jangan. Yatim itu orang suci. Nek memberi jangan zakat. Memberi yang suci. Zakat itu kotoran. Mosok kotoran tak dikek wong. Yang pertama, mosok kotoran anak rati keluarga, mosok mangan kotoran dhewe. Foto karo kotoran. Nah, kalau anak yatim atas namanya berilah yang suci. Sedekah enggak apa-apa. Tapi kalau zakat jangan diberikan anak yatim. Faridatan minallah, sebagai ketetapan, ketentuan dari Allah. Wallahu, dan Allah iku alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha bijaksana. Ini ayat 60. Sedangkan ayat 61 sebelum kita artikan, asbabun nuzulnya adalah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nabtal bin Haris yang pada suatu hari datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
duduk dan mendengarkan setiap pembicaraan beliau. Kemudian melalui cara yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, pembicaraan itu disampaikan Natal kepada kaum munafik. Akhirnya turunlah ayat ini. Wa minkum, dan sebagian di antara mereka, ini hubungannya kaum munafik dengan ayat yang telah kita baca minggu lalu. Alladzina ono wong akeh yu'dzunan nabiyya, mereka menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, dan mereka berkata, huwa dia Nabi Muhammad iku udunun, percaya semua yang didengarnya. Kul, katakan hai Muhammad, udunu khairin, dia mempercayai semua yang baik, yang didengar yang baik. Lakum, bagi kalian. Yuk minu billahi, dia beriman kepada Allah. Wa yu'minu lil mu'minina, dan dia percaya kepada orang-orang yang beriman. Wa rahmatul lil ladzina amanu, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman minkum, di antara kalian. Jadi orang munafik ya ngono kuwi ngrungokke ngene-ngene, tibake krungu Nabi, banyak orang yang bercerita ngertine Nabi bahwa semuanya itu didengar. Padahal Nabi itu tidak seperti itu. Didengar sesuatu yang baik, percaya kepada orang-orang mukmin. Kalau orang munafik ya tidak percaya. Walladzina tine wong akeh yu'dzuna sing padha nyakiti, mereka menyakiti Rasulullah, kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahum, bagi mereka apa azabun, disediakan siksa alimun yang amat pedih. Yakhlifuna, yaitu orang-orang munafik. Orang-orang munafik tadi bersumpah, khalafa yakhlif, bersumpah billahi, dengan nama Allah, untuk menguatkan dia. Mantep nih ngomong. Wallahi kok, billahi kok. Kaya ya kok. Billahi, dengan nama Allah, lakum, kepada kalian, liyurdukum, untuk membuat kalian ridho. Wallahu, dan Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, iku ahakku, lebih berhak, ayurduhu, agar mereka membuatnya ridho, ingkanu mukminin, jika kalian ini adalah orang-orang yang beriman. Awalam ya'lam, ini ayat 63. Alam ya'lam, apakah tidak munafik, apakah orang munafik mengetahui annahu mayuhadidillah, bahwa man wong yuhadidillah, sing menentang Allah wa rasulahu, dan menentang utusannya, fa anna lahu, mongko sak temene wong kumau baginya naron, adalah disediakan api neraka jahanam. Naro jahannama, disediakan atau masuk neraka jahanam. Nah, menentang Allah dan Rasulnya jelas masuk neraka jahanam. Kholidan, dia kekal, fiha, di dalamnya. Dzalikal khizyul adzim, yang demikian itu adalah merupakan kehinaan yang besar. Itu dalam suatu riwayat asbabun nuzul, sebabnya ayat ini turun. Kalau hadis asbabur wurud, asal mulanya hadis ini teko, diriwayatkan, disampaikan, itu sebab-sebabnya apa. Jadi nek mengartikan Al-Qur'an itu kudu ngerti asbabun nuzul. Engkau ora bakal bingung, ora bakal salah. Qatadah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang munafik yang berkata, demi Allah, kelompok kita adalah termulia dan terpandang. Andai yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, ia tetap lebih jelek daripada khimar, daripada keledai. Seorang muslim mendengar itu dan berkata, demi Allah, perkataan Muhammad SAW adalah benar. Kau yang lebih jelek daripada khimar. Hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Si munafik
Ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa kau mengadukan orang ini?" Jawab si munafik, "Ia telah main-main dan bersumpah atas nama Allah untuk melaknatku." Yang muslim pun berkata, "Ya Allah, tunjukkanlah siapa yang jujur dan siapa yang berdusta." Nah ini akhirnya turun ayat yakhdarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbiuhum bima fi qulubihim ila akhir yang telah kita artikan satu persatu. Wala in sa'altum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna, maka sungguh, lunna nun taukid, sungguh itu menguatkan, sungguh mereka akan menjawab, innama kunna, sesungguhnya kami, nakhudu wa nal'abu, hanya bersenda gurau dan bermain-main. Aku ki sembrono, guyon, itu kata orang munafik itu ya, selalu ngelak seperti itu. Nek kaya ngono, kul, katakanlah Muhammad, abillah, apakah terhadap Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, wa rasulihi, dan Rasul Allah, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok atau kalian mengejek atau kalian mempermainkan. Itu jawaban itu dipimpin oleh Allah. Turunnya ayat ini mandang wong munafik ditanya, dheweke hanya geguyon, tetapi tadinya memakai wallahi billahi nama Allah. Akhirnya malaikat Allah dengan tegas melalui malaikatnya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian terhadap Allah dan terhadap Al-Quran dan terhadap Rasulnya mempermainkan, geguyu? Ini yastahzi'un, mengejek. Akhirnya dia menjawab, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru, janganlah kalian beralasan, ojo akeh alasan. Wes, alasan macam-macam. Kaya ngono ki besok nang akhirat ya kaya ngono ki. Wis aku berjanji aku arep mangkat terus nek ngaji. Ora tau mangkat. Wis aku saiki malah jamaah subuh terus ora tau mangkat. Lah itu beguyu nek kaya ngono iki. Wong karo Allah kok jangan seperti itu. Lah ini disampaikan la tak tadru ojo kakean alasan. Qad kafartum, kamu sungguh telah kafir karena mengataskan nama Allah. Ya, nama Allah, kemudian Rasulnya, kemudian mempermainkan Al-Quran dan Allah dan Rasul, itu namanya sudah kafir. Ba'da imanikum, setelah kalian memperhatikan keimanan. Innafu, jika kalian memaafkan, ngapun, jika kami memaafkan, anto ifatin, terhadap segolongan minkum dari kalian, yakni karena telah bertobat, nu'adzib, maka kami akan mengazab ta'ifatan ukhra, segolongan yang lain, bi'annahum, karena golongan yang diadab itu kanu, mereka itu mujrimina, orang-orang yang berdusta atau orang-orang yang munafik, orang-orang yang menghina Allah dan menghina kepada Rasulnya. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.